Hari ini tanggal 3 Agustus 2024, hari Sabtu, kita di Wihara Ekayana Arama, tepatnya di gedung F15 ya. Pertama-tama kita sama-sama ingin mendengarkan suara genta sebanyak 3 kali. Bell Master hari ini adalah Liana. Seharusnya dia sudah duduk siap di salah satu sisi untuk mengundang suara genta, dan mendengarkan suara genta adalah suatu meditasi. Jadi mari kita sama-sama meditasi napas masuk napas keluar sambil mendengarkan suara genta. Di layar Anda sudah bisa lihat, ya, Anda lihat di layar ada ada syair ya, syair 4 baris. Jadi ketika nanti genta sudah dibunyikan, Anda sudah mendengarkan suara, Anda napas masuk, membacakan dalam hati, dengar-dengar. Kemudian napas keluar, ya, dalam hati membacakan suara genta ini. Kemudian napas masuk lagi, membawaku kembali, napas keluar ke rumah sejatiku. Jadi satu baris, satu napas ya, mulai dari napas masuk. Kemudian Anda akan mendengarkan suara genta yang kedua, ya, lakukan sama persis ya. Napas masuk, dengar-dengar, napas keluar, suara genta ini. Napas masuk lagi membawaku kembali, napas keluar ke rumah sejatiku. Jadi kita mempraktikkan membacakan syair ini dalam hati sebanyak 3 kali ketika mendengarkan suara genta. Ya, Anda boleh duduk dengan nyaman, rileks ya. Punggung Anda ditegapkan. Kemudian boleh senyum kecil, ya, siap-siap mempraktikkan membacakan syair, bernapas, dan mendengarkan suara genta. Mari kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Sudah selesai karena saya tidak bisa mendengar suara. Sudah selesai. Sudah Bante. Beginilah ya teknologi. Teknologi kadang-kadang canggih, sangat membantu, tapi kadang-kadang juga teknologi tidak sesempurna yang kita bayangkan. Ya, tidak apa-apa. Yang penting saya tahu Anda sudah berlatih sesuai dengan yang saya instruksikan. Itu sudah bagus ya. Hari ini saya akan berbagi kepada Anda cerita-cerita singkat tentang
Judulnya memang sengaja saya buat dalam bahasa Inggris, ya. Anda boleh lihat ke layar ya. Di layar saya ada tuliskan, saya kasih gambar yang menarik. Barangkali beberapa gambar ini merefleksikan kehidupan Anda. Ada jam-jam tertentu Anda santai-santai. Ada jam tertentu Anda mungkin meditasi ya. Kalau Anda penggemar meditasi. Ada waktu tertentu Anda bekerja ya. Zaman sekarang banyak orang ya bekerja di depan laptop, bekerja dengan komputer ya. Lalu tentu saja ada waktu Anda buat makan ya. Nanti boleh coba refleksikan ya bagaimana Anda makan ya. Apakah cepat, lambat, apa yang Anda makan ya. Makan bareng siapa. Kemudian Anda selalu mencoba memeriksa to-do list ya. To-do list adalah kerjaan apa yang harus Anda selesaikan ya. Karena saya yakin semua orang di sini punya kerjaan. Apakah kerjaan dari kantor, kerjaan dari wihara, atau kerjaan volunteer, atau kerjaan apapun ya. Kadang-kadang tidak ada kerjaan, maka Anda mencari kerjaan. Nah, sekarang saya ada beberapa pertanyaan lah ya. Dhamma Talk hari ini lebih bersifat bertanya kepada Anda dan semoga bisa menjadi refleksi buat kegiatan meditasi hari ini. Tadi pagi kan sudah ada meditasi nyanyi ya, bersentuhan dengan kebahagiaan nyanyi. Semoga ketika nyanyi Anda tidak sibuk ya. Karena kadang-kadang baru datang ikut latihan, Anda masih sibuk melihat handphone ya. Handphonenya juga boleh diistirahatkan lah ya sebentar ya. Jangan sering-sering dilihat ya. Lalu tadi pagi juga Anda sudah mempraktikkan meditasi duduk ya. Meditasi duduk, ada orang lewat ya, nggak apa-apa ya. Jadi tadi pagi juga ada orientasi, kemudian juga ada meditasi duduk ya. Meditasi duduknya mungkin sekitar setengah jam. Dan semoga dalam meditasi duduk tadi Anda menyadari sesuatu ya. Semoga ya. Nanti boleh di-share ya, boleh di-share waktu acara sesi berbagi nanti ya, Dharma sharing. Kemudian Anda juga tadi mempraktikkan gerak badan ya. Betul-betul hari ini mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak membuat Anda sibuk ya. Menyanyi seharusnya tidak sibuk ya. Menyanyi ya tinggal ikuti saja ya yang disampaikan. Kemudian mendengarkan orientasi ya Anda hanya mendengar, duduk santai ya. Walaupun pikiran kadang-kadang masih banyak berpikir ini dan itu ya, karena maklum Anda barusan tiba ya. Suasananya itu belum flow gitu. Suasananya belum gitu masuk. Ketika meditasi duduk ya, saya yakin Anda mendapatkan suatu ketenangan. Tapi di sela-sela ketenangan itu juga Anda merasa ngantuk ya. Benar ya? Ngantuk ya, ada campur-campur ya. Ngantuk, kemudian juga sambil memikirkan sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai ya. Padahal hari ini udah Sabtu loh. Katanya orang kantoran itu paling bahagia ketika berhadapan dengan Sabtu dan Minggu ya. Tapi kembali ke hari Senin lagi, Anda merasa stres ya. Makanya banyak orang bilang I hate Monday ya. Saya tidak suka Senin ya. Tapi di Plum Village justru hari Senin adalah hari yang paling bahagia. Karena hari Senin adalah hari istirahat namanya ya. Kalau di Plum Village kita namanya lazy day ya. Jadi ini ada busyness day. Kita ada lazy day ya. Hari ini seharusnya lazy day buat Anda ya. Makanya saya sebutnya no busyness ya. Busy itu sibuk ya. No busy itu berarti tidak sibuk ya. Hari yang santai.
Anda duduk, dengar, tinggal makan, ikuti kegiatan. Jadi seolah Anda ini sedang membangun kembali energi yang habis selama 1 minggu itu. Seharusnya program gini kita bikin seminggu sekali kali ya. Tapi kita cuma bikinnya sebulan sekali ya. Semoga Anda survive ya. 29 hari ke depan ya. Bulan depan kita bikin di Serpong ya. Kalau mau ikut boleh ke Serpong nanti. Jadi kita rotasi ya. Sebulan di Ekayana Jakarta, sebulan lagi di Serpong. Baik, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda ya. Oke, saya sudah muncul ya. Tadi masih tersembunyi. Bisa lihat saya kan? Kalau bisa lihat saya boleh angkat tangan? Oh, oke. Ya, kalau Anda angkat tangan, saya tahu Anda bisa lihat saya ya. Bisa dengar saya? Boleh angkat tangan? Oh, oke. Berarti suara saya masih jelas ya. Mohon maaf ya kalau misalnya kadang-kadang suaranya putus-putus sedikit. Ya, Anda bersabar-sabar aja. Oke, sekarang Anda lihat gambar di sebelah. Ada tulisan do not disturb, berarti dia lagi sibuk. Ya. Kalau Anda lagi sibuk, pasti tidak ingin diganggu. Ya, Anda tidak ingin diganggu karena Anda ingin menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua ya. Jawab dalam hati saja ya, tidak perlu jawab langsung. Silakan jawab masing-masing. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua ya, termasuk volunteer ya. Volunteer yang tadi mimpin acara juga saya tanya ya. Mengapa kita sibuk? Mungkin boleh satu kali suara genta kali ya. Biar kita renungkan dalam beberapa detik. Mengapa kita sibuk? Mengapa saya sibuk? Seharusnya sudah ya. Saya masih belum bisa mendengar suara loncengnya ya, gentanya ya. Mungkin gentanya terlalu jauh lah kali ya di Jakarta. Karena saya lagi di Thailand. Antara Jakarta dan Thailand terlalu jauh ya. Baiklah, kalau misalnya saya tanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya sibuk? Pertama, kalau saya boleh, nanti Anda harus jawab ya beberapa pertanyaan ini di Dharma Sharing ya. Sekarang saya duluan jawab ya. Kalau saya boleh jujur, saya memang cukup sibuk ya, karena banyak kerjaan. Dulu saya pikir jadi bante bisa santai-santai ya, leha-leha ya, meditasi terus, baca buku ya. Tapi ternyata setelah jadi bante 17 tahun lebih ya, hampir 18 tahun, ternyata sibuknya itu semakin banyak. Diundang sana sini, Bante kasih ceramah, Bante bikin kelas Dharma, Bante bimbing meditasi, Bante bimbing retret, Bante datang bikin seminar ya. Dan umat juga banyak ya. Tapi saya nggak tahu ya umat Buddha itu lebih banyak atau lebih kurang sekarang ya. Tapi yang jelas acara kita juga banyak. Ya. Jadi karena umat banyak, kita ingin melayani umat, ya maka kita bikin acara. Dan hari ini para volunteer ya, para kakak-kakak, adik-adik ya yang ikut membantu, mereka juga lumayan sibuk loh. Mereka malah dari kemarin sudah sibuk ya. Mereka sudah harus datang duluan, susun bantal ya, pasang layar, ya, cek sound system. Bahkan seminggu sebelumnya mereka sudah sibuk ya, sibuk meregistrasi ya, mendaftarkan siapa yang ingin ikut ya. Lalu juga ada yang
memesan makanan ya, atur-atur ruangan, mungkin bahkan membersihkan ruangan. Mereka juga sibuk loh. Jadi Anda harus latihan sebaik-baiknya hari ini ya. Sibuknya saya dan sibuknya panitia dan volunteer itu nggak sia-sia. Ya, boleh ya hari ini ya. Jadi terima kasih juga loh ya yang panitia dan volunteer karena berkenan sibuk-sibuk. Mereka tuh nggak dibayar loh. Tapi dibayarnya sama kebahagiaan, dibayarnya sama kepuasan karena melihat ada total 30 orang yang hadir yang latihan dengan sepenuh hati. Nah itu rasanya bayaran yang nggak bisa dibayar. Mau bayar pakai dolar atau pound sterling nggak laku. Tapi kebahagiaan inilah yang terbayarkan menurut saya ya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi sibuk atau tidak sibuk, tapi bagaimana sibuknya dan apakah di sibuk itu ada kebahagiaan. Ya. Jadi ketika sibuk ada kebahagiaan, ketika tidak sibuk juga ada kebahagiaan. Hari ini kan Anda tinggal duduk saja ya, duduk manis. Yang bikin acara sudah ada ya, yang atur-atur semuanya sudah ada. Jadi mulailah bahagia dari saat ini karena Anda dilayani hari ini. Ya, Anda mendapatkan pelayanan nomor 1, ya, pelayanan terbesar. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin tanyakan hal apa saja yang bikin Anda sibuk? Ya. Barangkali Anda banyak sibuk sama pekerjaan kantor ya. Saya selalu bayangkan kalau saya bekerja di sebuah kantor, harus pergi pagi jam 8 ya atau mungkin lebih pagi jam 7, pulangnya jam 4 atau jam 5 sore. Kalau orang Jakarta lebih parah lagi ya karena jamnya jam kantor, jam macet, akhirnya dia memilih pulang lebih malam ya. Jadi seolah-olah Anda ini tersekap gitu ya, terjebak di kantor. Banyak ya orang kerja di kantor. Kalau Anda yang kerja di Jakarta tahu kali ya, bagaimana macetnya Jakarta, bagaimana susahnya menembus macet. Belum lagi ini ya, sistem ganjil dan genap ya. Sistem ganjil dan genap, nah, itu juga seharusnya membantu, tapi banyak orang merasa terganggu ya. Jadi saya ingin Anda coba refleksikan hal apa yang bikin Anda sibuk dan apakah hal-hal itu bisa dikurangi. Ini pertanyaan lah ya. Karena menurut saya kita ini banyak mengerjakan hal-hal yang tidak perlu. Nah ini sekarang pertanyaannya tentang perlu. Perlu tidak sibuk. Kalau panitia perlu sibuk dia. Kalau dia nggak sibuk, ya nggak ada yang ngaturin bantal buat Anda. Ya, tidak ada orang yang pesan makan untuk makan siang nanti ya. Tidak ada yang susun jadwal, tidak ada yang minta-minta teman-teman untuk datang untuk bantu ya, volunteer ya. Kalau mereka memang perlu sibuk ya. Tapi di dalam hidup kita ini ada begitu banyak hal yang rasanya tidak perlu kita sibuk, tapi kita terus sibuk. Nah, sekarang hal apa yang bikin manusia sibuk? Mungkin pekerjaan-pekerjaan. Dan yang paling celaka sekarang adalah pikiranlah yang membuat Anda paling sibuk ya. Ini ada truk lewat ya. Kita tunggu truknya sebentar ya. Baik, kita bisa sibuk secara fisik ya, secara badan, secara tangan, secara kaki sibuk ya. Secara mata sibuk, secara telinga sibuk ya. Mata kita sibuk menonton ya. Telinga sibuk mendengar ya. Tapi ternyata di antara semua itu, di antara semua itu yang paling sibuk adalah pikiran.
Makanya sekarang banyak orang selalu protes ya. Bante, saya overthinking, saya stres karena banyak pikiran ya. Oleh karena itu, program-program meditasi laris manis ya. Bayarannya berjuta-juta lagi ya. Kalau hari ini kan nggak ada ya, nggak ada bayaran berjuta-juta ya. Kalau Anda mau berdana syukur ya, karena memang program wihara yang kita bikin adalah program untuk pelayanan, bukan untuk cari cuan ya. Kalau luar sana kan banyak ya yang cari cuan ya, tapi nggak apa-apa lah, silakan ya, nggak apa-apa, karena mereka punya pangsa pasarnya. Wihara kita juga punya pangsa pasarnya ya, dan tujuannya sedikit berbeda ya. Kalau tujuan di wihara, ya Ekayana bikin program seperti ini karena murni pelayanan ya. Pelayanan, membantu, juga memberi kesempatan kepada adik-adik ya, kakak-kakak volunteer ya untuk sedikit berkontribusi ya. Dan semoga mereka bahagia ya dalam melaksanakan tugas hari ini ya. Jadi hari ini Anda diundang datang ya, Anda mendaftar untuk santai-santai sebetulnya hari ini ya. Tidak berpikir ya, hanya ikuti kegiatan, lalu setelah selesai nanti coba kita lihat efeknya seperti apa ya. Efek apa yang ditimbulkan dari kegiatan seperti hari ini ya. Nanti kakak-kakak fasilitatornya tolong dibantu ya di waktu sharing. Sekarang pertanyaan yang paling penting terakhir adalah yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah kapan Anda tidak sibuk? Ini pertanyaan penting sekali ya. Hari inilah sebetulnya Anda tidak sibuk. Anda cuma daftar doang kan? Kirim pendaftaran, kirim nama, kirim nomor WA, lalu hadir ya. Duduk manis ya, mengikuti acara. Tapi ikuti sampai selesai ya, jangan tengah jalan menghilang ya. Kadang-kadang tuh ada, habis makan siang dia menghilang. Ya, pakai jurus apa itu? Jurus menghilangkan diri ya. Jadi selamat, pada hari ini Anda berhasil untuk tidak sibuk dan sekaranglah waktunya tidak sibuk. Semoga kegiatan-kegiatan ini memberikan manfaat besar buat Anda dan semoga memberikan manfaat ya. Dan jamnya Zoom-nya ternyata sudah selesai ya. Saya bisa tiba-tiba hilang, nggak apa-apa ya. Jadi saya meminta Liana untuk membunyikan genta sebanyak 3 kali untuk menyelesaikan sharing saya pada pagi ini ya. Selamat berlatihan dan mari kita sama-sama bernapas untuk mendengarkan suara genta. Saya persilakan.